Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdar dengan NIM 43040230179, mahasiswa program studi Psikologi Islam semester 6. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan teknik psikoterapi untuk menangani studi kasus luka masa lalu atau childhood trauma disertai dengan dendam pengasuhan, childhood trauma and resentment, dengan teknik psikoterapi empty chair technique. Jadi pada kasus ini, klien berinisial S berusia 24 tahun merupakan seorang fresh graduate yang baru memulai karirnya. Klien tumbuh dengan keluarga broken home. Ayahnya sering melakukan kekerasan verbal kepada ibunya hingga akhirnya kedua orang tuanya bercerai saat klien berusia 10 tahun. Setelah perceraian tersebut, ayah meninggalkan keluarga dan tidak lagi memberikan nafkah maupun kasih sayang. Pengalaman tersebut menyebabkan klien menyimpan kemarahan, kekecewaan, dan dendam yang mendalam terhadap ayahnya hingga klien beranjak dewasa. Gejala yang dialami klien meliputi gejala fisik dan emosional. Secara fisik, klien sering merasakan leher dan pundak kaku, serta jantung berdebar-debar ketika mendengar suara laki-laki dengan nada tinggi. Sementara itu, secara emosional, klien mengalami kesulitan mempercayai orang lain, terutama figur otoritas maupun pasangan. Klien sering merasa kesepian serta menyimpan kemarahan yang berkepanjangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, teknik psikoterapi yang saya pilih adalah empty chair technique yang berasal dari pendekatan Gestalt therapy. Jadi teknik ini dikembangkan untuk membantu individu atau klien menyelesaikan unfinished business, yaitu konflik atau masa lalu yang belum terselesaikan. Nah, dalam kasus ini, kemarahan dan kekecewaan serta rasa kehilangan terhadap ayah masih tersimpan dan terus mempengaruhi kehidupan klien hingga saat ini. Jadi, prinsip utama empty chair technique adalah mengajak klien membayangkan orang yang menjadi sumber konflik, yaitu ayahnya, sedang duduk di kursi kosong di hadapannya. Selanjutnya, klien dipersilahkan mengungkapkan seluruh perasaan yang selama ini dipendam, seperti rasa marah, kecewa, sedih, ataupun harapan yang belum pernah tersampaikan oleh klien. Setelah itu, klien dapat diminta berpindah ke kursi tersebut dan membayangkan dirinya sebagai ayah untuk memberikan respon. Nah, tujuan dari proses ini bukan untuk membenarkan tindakan ayah, melainkan membantu klien memperoleh sudut pandang yang baru, bisa menyadari emosinya, dan mulai melepaskan beban psikologis yang selama ini dipendam. Jadi, adapun tujuan penggunaan teknik ini adalah membantu klien mengekspresikan emosi yang terpendam, mengurangi ketegangan emosional maupun fisik, dan juga meningkatkan kesadaran diri terhadap dampak pengalaman masa lalu klien, serta membantu klien mencapai penerimaan sehingga luka emosional tersebut tidak terus memengaruhi kehidupan dan hubungan interpersonalnya. Sebagai seorang konselor, saya akan menciptakan suasana terapi yang aman, nyaman, dan bebas dari penilaian agar klien dapat mengekspresikan emosinya secara terbuka. Selain itu, saya juga akan memastikan kondisi emosional klien tetap stabil selama proses terapi berlangsung, serta memberikan dukungan yang kuat ketika muncul respon emosional. Sebagai penutup, saya memilih empty chair teknik karena teknik ini sesuai dengan permasalahan utama pada kasus yang dialami, yaitu adanya emosi yang belum terselesaikan terhadap ayah. Nah, diharapkan melalui teknik ini klien dapat melepaskan beban emosional yang selama ini dipendam, memperoleh pemahaman yang baru terhadap pengalaman hidupnya, serta secara bertahap mampu menjalani kehidupan dengan kondisi psikologis yang lebih sehat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton hingga di akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.